Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifwa Imila Husna dari Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan Promkes semester 5 dengan NPM 0623 015951. Di sini saya mau menceritakan pengalaman paling monumental saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Pengalaman kepemimpinan yang paling monumental saya yaitu terjadi ketika saya masih duduk di bangku SMP. Saat saya dipercaya menjadi ketua kelas pada usia tersebut, untuk menjadi ketua kelas adalah pengalaman yang paling baru bagi saya. Saya belum benar-benar memahami apa arti kepemimpinan. Yang saya tahu hanyalah menjalankan tugas menjaga ketertiban kelas, menyampaikan informasi dari guru kepada teman-teman kelas saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa menjadi ketua kelas itu tidak sesederhana apa yang saya bayangkan. Memimpin teman-teman sebaya di usia SMP memiliki tantangan tersendiri. Setiap siswa mempunyai watak yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah diatur, ada yang sulit diatur, ada yang sulit diajak bekerja sama, bahkan ada yang sering melanggar aturan. Disinilah saya mulai belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga tentang kesabaran dan pengertian. Sebagai ketua kelas, saya sering berada di posisi yang tidak nyaman. Saya harus menegur teman yang ribut saat pembelajaran, mengingatkan tentang tugas, dan terkadang menyampaikan teguran dari guru. Hal tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh teman-teman saya. Ada kalanya saya merasa takut dan tidak disukai oleh teman-teman sekelas saya, dan seringkali saya diomongi dengan kata sok berkuasa. Situasi ini membuat saya belajar bahwa menjadi pemimpin berarti siap menghadapi risiko dan perasaan yang tidak nyaman. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kelas kami sering mendapatkan teguran karena kurang disiplin. Kelas yang sering ribut, tugas yang mengumpulkannya paling terlambat, dan suasana belajar yang kurang kondusif. Guru menyampaikan bahwa ketua kelas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Saat itu, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar, meskipun saya sendiri masih belajar dan sering merasa ragu. Saya mulai mencoba pendekatan yang berbeda. Saya tidak lagi hanya menegur, tetapi mulai mengajak teman-teman saya berbicara dengan cara yang lebih santai. Saya berusaha memahami alasan mereka dan mengingatkan dengan bahasa yang lebih halus, selayaknya bahasa kepada teman. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi yang baik dapat membuat orang lain mudah menerima arahan tersebut. Dari pengalaman ini juga mengajarkan saya tentang keadilan dan tanggung jawab. Saya belajar untuk tidak membeda-bedakan teman, mana yang baik maupun yang tidak baik. Saya menyadari bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil dan dapat dipercaya oleh semua orang. Selain itu, saya juga belajar bahwa seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahan ketika melakukan kekeliruan. Sebagai ketua kelas di SMP, saya juga belajar bahwa memberi contoh lebih efektif daripada sekedar memberi perintah. Ketika saya berusaha datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mematuhi aturan, teman-teman mulai lebih menghargai peran saya sebagai ketua kelas saat itu. Dari sini saya memahami bahwa kepemimpinan dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita terapkan kepada orang lain. Pengalaman pemimpin di usia SMP ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang besar bagi saya. Dari pengalaman tersebut, saya belajar tentang apa itu kesabaran, tanggung jawab,
komunikasi yang baik, dan empati. Saya juga belajar bahwa setiap orang itu memiliki peran dalam sebuah kelompok, dan tugas pemimpin adalah menyatukan perbedaan tersebut. Di akhir masa SMP, saya menyadari bahwa pengalaman menjadi ketua kelas telah membantu membentuk kepribadian saya. Saya menjadi lebih berani untuk berbicara di tempat umum, di kelompok, maupun di sekolah selanjutnya, lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab untuk diri sendiri. Pengalaman ini menjadi dasar bagi saya dalam memahami arti kepemimpinan hingga saat ini. Bagi saya, kepemimpinan sebagai ketua kelas di SMP adalah pengalaman awal yang sangat berharga. Dari pengalaman inilah saya belajar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang melayani, memahami orang lain, dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Begitu saja cerita pengalaman monumental di hidup saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.